Kemudian kita akan mengupdate bagaimana perkembangan informasi terkini. Ini Pak, ada anak saya juga. Keluarga Bapak berapa orang Pak yang ikut di dalam pesawat itu Pak? 4 orang semua Pak, istri saya 1, anak saya 3. Pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182 dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 sore. Terlihat sejumlah keluarga penumpang tiba di Bandara Internasional Supadio untuk mencari informasi tentang keluarganya. Sejumlah keluarga menangis histeris di Bandara Internasional Supadio saat mengetahui pesawat yang ditumpangi keluarganya hilang kontak. Salah satunya adalah Yaman Zai, pria asal Pulau Nias yang telah 1 tahun tinggal di Pontianak terus menangis setibanya di Bandara Supadio. Dilansir oleh tribunpontianak.co.id, yang mengungkapkan istri dan ketiga anaknya merupakan penumpang pesawat yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Istri dan 3 anaknya berencana mengunjungi Yaman Zai sekaligus untuk berlibur. Bahkan anaknya yang baru lahir beberapa bulan pun ikut menjadi penumpang di pesawat yang belum diketahui keberadaannya tersebut. Yaman menuturkan, terakhir kali ia menghubungi sang istri pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat istri dan 3 anaknya berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ia berniat menunggu keluarganya tiba di bandara, namun nahas pesawat yang ditumpangi oleh istri dan 3 anaknya dinyatakan hilang kontak. Kemudian kita akan mengupdate bagaimana perkembangan informasi terkini terkait dengan pencarian pesawat Sriwijaya Air yang hilang SJ182. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Nesya Megawati di kantor Basarnas Jakarta. Nesya, selamat malam. Informasi terakhir apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait dengan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182, Nesya? Ya, selamat malam Tiffany. Bahwasannya tim Basarnas sejauh ini masih terus melakukan pencarian, tetapi memang salah satu menjadi hambatan dari personel Basarnas adalah ketika sudah malam mengenai visibilitas dari titik dari 2 titik yang diperkirakan menjadi titik lokasi yang masih diduga jatuhnya dari pesawat Sriwijaya Air yang tadi memang lost contact sekitar pukul 14.39. Dari Basarnas sendiri memang tadi sekitar pukul 16.30 mengirimkan ada 1 KM SAR yang telah dikirimkan. Personel menurut Basarnas adalah merupakan special force ataupun special personel yang kemudian sudah disiapkan, sudah menuju ke titik lokasi tersebut. Puing-puing yang ataupun diduga serpihan yang ditemukan yang kemudian ada di pesan berantai merupakan tim Basarnas yang setelah dikirimkan. Tetapi memang sejauh ini Tiffany, bahwasannya masih belum bisa dipastikan. Basarnas masih terus menyelidiki apakah serpihan ataupun puing-puing yang ditemukan tadi sore tersebut adalah bagian dari pesawat dari Sriwijaya Air yang hilang kontak tersebut. Belum bisa, kalau misalnya malam ini dilihat bagaimana perkembangannya akan tetap dilanjutkan, dan tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pencarian, dilihat visibilitas, lalu kemudian bagaimana air dan juga ombak tersebut akan dilanjutkan pada esok pagi, karena memang mulai malam ini posko pencarian akan berfokus di JICT Tanjung Priok, JICT 2 Tanjung Priok. Basarnas sendiri sudah mengirimkan tim, kira-kira ada 3 tim yang tadi sudah dikirimkan untuk menuju ke titik yang diduga menjadi lokasi dugaan jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut. Titiknya ada kira-kira di sekitar antara Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Disitulah kemudian yang sejauh ini Basarnas memfokuskan, di mana fokusnya adalah bagaimana titiknya dari pesawat tersebut. Dari tersebut lalu kemudian akan pencarian dan juga kemudian melakukan pencarian lebih dalam lagi. Memang sebenarnya ada jeda ketika tadi pihak Basarnas mengatakan mendapatkan informasi lost contact pada pukul pesawat take off 14.36, lalu kemudian masih bisa kontak sekitar 14.39. 14.39, lalu pada pukul 14.40 baru kemudian pesawat lost kontak ataupun hilang kontak. Tim Basarnas kemudian melakukan pendalaman dan juga melakukan koordinasi dari instansi terkait ataupun dari TNI, lalu kemudian berbagai macam pihak termasuk dari pesawat dan juga bagian dari Soekarno-Hatta. Lalu kemudian barulah pukul 16.30 Basarnas mengerahkan tim. Jeda ini menurut Basarnas adalah karena harus
menyiapkan personil, menyiapkan peralatan dan juga menyiapkan kapal tersebut untuk menuju ke titik lokasi yang diduga menjadi jatuhnya dari pesawat Sriwijaya Air. Sejauh ini tim sudah berada di sana, Tiffany, dan diperkirakan memang kalau dari dua titik tersebut di Pulau Lancang dan Pulau Laki, kedalaman sekitar 20 hingga 23 meter. Ini memang yang menjadi hambatan adalah visibilitas tersebut karena memang sejauh ini sudah malam kondisinya. Nah, tetapi melihat dari bagaimana pencarian masih tetap dilanjutkan, dan kalau memang malam ini bisa dilanjutkan akan tetap dilanjutkan, tetapi kalau memang tidak bisa dilanjutkan maka akan dilanjutkan pencarian pada besok hari. Tiffany. Oke, Nesya, tadi Anda sebutkan bahwa titik yang diduga sebagai lokasi jatuhnya pesawat ini sudah ditemukan, yaitu Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Namun kita tahu walaupun pencarian dilanjutkan malam hari ini akan menemukan sejumlah kendala terkait dengan kedalaman, kemudian visibilitas, kemudian juga gelombang air laut dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi pemikiran begitu dari tim Basarnas sendiri untuk memperluas area pencarian besok pagi hari dan juga mungkin mengerahkan dari masyarakat sekitar, kemudian juga nelayan yang beberapa juga tadi sempat mendengar dan juga melihat adanya dugaan pesawat yang jatuh di sana? Ya, mengenai apakah Basarnas akan melakukan perluasan dari pencarian tersebut sejauh ini belum bisa dipastikan, Tiffany, karena melihat bagaimana kondisi dari ataupun analisis dari apa yang berdasarkan temuan pada malam hari ini ataupun dari sore hingga malam hari ini. Belum dipastikan apakah akan memperluas pencarian, tetapi memang pencarian akan tetap dilanjutkan. Dan kalau misalnya kita dapatkan informasi ketika tim Basarnas sudah mengirimkan tim tadi sore, dan kemungkinan besar juga kalau kita melihat kejadiannya seperti ini, banyak juga kemudian tim gabungan baik dari Polair dan juga dari tim SAR Angkatan Laut yang kemudian juga membantu proses dari pencarian pesawat dari Sriwijaya. Itu yang kita memang selama ini kita melihat bagaimana kejadian beberapa kali kecelakaan pesawat, kemudian ada tim gabungan. Besok kemungkinan besar tim Basarnas akan tentunya akan menambah personil dan juga akan dibantu juga dengan sejumlah instansi lain untuk kemudian membantu pencarian. Tetapi mengenai apakah memperluas titik dari pencarian tersebut antara Pulau Laki dan Pulau Lancang sejauh ini belum bisa saya pastikan, karena melihat bagaimana temuan yang didapatkan pada hari ini, lalu kemudian nanti akan ada evaluasi untuk apakah fokusnya sudah di titik tersebut atau justru memperluas dari proses pencarian itu sendiri. Tiffany. Baik. Nesya, kita akan terus update bagaimana perkembangan informasi terkait dengan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Terima kasih Nesya atas laporan Anda. Selamat malam.